Baik, Mas Toto, kalau Mas Jarod tadi mengatakan bolanya ada di Ya, KPU, KPU semalam sudah mengatakan bahwa kepala daerah yang mau mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres itu harus minta izin ke presiden. Artinya kalau Gibran mau menjadi cawapres harus minta izin ke presiden. Dalam tanda lain ayahnya. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah dilema lagi atau sebetulnya sudah bagian dari skenario? pertama begini, kita bicara aturan dulu ya, Silvi. Ini menjadi menarik nih, secara empiris, bahwa penambahan klausul baru itu harus kemudian dituangkan di PKPU yang harus dikonsultasikan dengan DPR. DPR ini lagi reses, kalau saya tidak salah Mas Jarod sampai tanggal 30 ya. Artinya Betul. secara teknis menjadi tidak mungkin. Tapi menjadi menarik kalau berbicara mengenai kalaupun ini diterabas, apakah kemudian ini akan tetap diambil oleh Mas Gibran. Tadi Mas Jarod sudah mengatakan keyakinan dari PDI Perjuangan akan tetap ya sebagai kader begitu dan mendukung Mas Ganjar. Nah, kalau terkait dengan izin presiden, setahu saya itu juga memang hanya sebatas aturan semata. Tapi apa sih yang kita bisa simpulkan di sini? Tadi Zilvia sampai ketawa ya begitu berbicara mengenai harus minta izin ke ayahnya, tanda kutip begitu kan. Artinya kan ada sebuah proses loh yang kemudian saya kasihan dengan Pak Jokowi. Ketika kemudian prosesnya ini kita bisa, publik netizen bisa menggunakan istilah apakah pamannya akan ikut menyetujui atau tidak. Apakah kemudian ayahnya dalam aturan ketika harus memberikan izin akan menyetujui atau tidak. Apakah partai baru yang diketuai oleh adiknya ketika baru 2 hari pegang KTA langsung jadi ketua umum akan ikut mendukung kakaknya atau tidak yang berpasangan dengan Pak Prabowo. Apakah ayahnya yang mengatur atau tidak apabila betul ada isu dari kader Golkar bahwa mungkin Gibran akan digolkarkan. Ini kan kasihan Pak Jokowi. Saya kok melihat seperti ada pihak-pihak yang memang ingin nebeng memanfaatkan nama Pak Jokowi, keluarganya, anaknya untuk kepentingan elektoral partainya atau kepentingan pencapresannya, tapi kemudian beban persepsi publik yang buruk itu kemudian hanya dialamatkan kepada keluarga Pak Jokowi. Tapi pada titik itu saya berharap sekali Pak Jokowi menyadari bahwa konstelasi yang ada itu kemudian berimplikasi pada perbincangan yang kontroversial bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada keluarganya. Yang untung siapa? Yang untung adalah orang-orang yang pengen nebeng nama tadi, termasuk yang bikin isu atau bikin gosip gitu kan. Ini yang menurut saya harusnya jadi sebuah kesadaran Pak Jokowi. Ada langkah-langkah yang harus diambil baik dalam kapasitas sebagai kepala negara, ketua koalisi tanda kutip yang kita tahu bukan membawahi partai-partai, tapi kita tahu Pak Jokowi punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan partai-partai, termasuk terkait dengan Pak Prabowo. Kita tahu beberapa kali Pak Prabowo mengatakan dia akan manut dengan Pak Jokowi, termasuk juga dalam konteks pencapresan tadi, termasuk dalam konteks kepala keluarga yang masih menjadi ayah dari Gibran misalnya. Jadi ini tinggal masalah bagaimana penyikapan Pak Jokowi secara dewasa, melihat Baik. konstelasi politik yang ada, ketika itu kemudian disikapi secara bijak, saya meyakini kok ini tidak akan semakin panjang polemik-polemik yang muncul sampai kemudian munculkan perbincangan politik seakan-akan hanya berisi keluarga saja, ada paman, ada ayah, ada anak, dan ada adik. Itu yang menurut saya miris ya dalam sebuah perbincangan politik menuju pemilu 2024 yang harusnya kita berbicara pemilu yang lebih berkualitas dibanding Ya. pemilu 5 tahun lalu. Oke, baik. Bahkan kemarin di acara PDIP Solo, Bu Mega juga mengeluarkan pernyataan meminta supaya kadernya tidak ada yang pindah-pindah partai. Coba kita simak dulu pernyataannya berikut ini. Nah, di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun. Dan beliau itu dengan konsekuen. Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Mas Jarod, apakah permintaan ini juga berlaku buat Gibran? Itu berlaku untuk semua kader, ya. Jadi setiap acara partai itu ada tata acara ya, acara kepartean.
Salah satunya adalah pembacaan dedication of life ya dari semua simpatisan, anggota dan kader partai. Jadi itu berlaku untuk semuanya. Kita berharap bahwa semua kader PD Perjuangan itu menjadi kader-kader pelopor yang benar-benar dirinya didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan untuk masuk dalam satu partai politik itu adalah pilihan. Kita sudah masuk dalam satu partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Makanya di dalam internal partai kita itu setiap kader selalu digembleng tentang dedikasi, tentang loyalitas, tentang disiplin ya. Jadi kita punya disiplin, loyalitas dan ikhlas di dalam berjuang. Ini masukan untuk kita semua. Kemudian ketika kita ya memilih atau menentukan calon pemimpin ke depan, yang diutamakan adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang mampu bisa ya memastikan untuk membawa Indonesia itu mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh Bung Karno. Bagaimana kita bisa mewujudkan kedaulatan kita? Bagaimana kita bisa mewujudkan kemandirian dan kepribadian kita di dalam kebudayaan? Jadi itu selalu digembleng ya dan diingatkan oleh Ibu Mega. Oleh sebab itu di dalam menentukan pemimpin di PD Perjuangan itu benar-benar didasarkan kepada track record, rekam jejak seseorang. Di PD Perjuangan itu Sylvia, itu tidak ada pemimpin yang karbitan, nggak bisa. Semuanya harus melalui satu proses yang panjang. Ya, saya misalkan ya ditugaskan sebagai wakil gubernur karena saya pernah menjadi anggota DPD provinsi, pernah menjadi wali kota Blitar, digembleng lagi. Akhirnya ditugaskan sebagai wakil gubernur dan gubernur Jakarta, ditugaskan lagi untuk bertanding pilihan gubernur di Sumatera Utara. Jadi semuanya satu proses yang panjang, tidak ada yang instan. Oleh sebab itu ya digemblenglah semangatnya. Karena Ibu Mega menginginkan bahwa PD Perjuangan itu menjadi satu partai yang kokoh, yang kuat, satu partai pelopor. Satu partai pelopor adalah partai ideologis yang dikelola secara modern. Ya, jadi ingat sekali lagi pesan Ibu Mega ketika menentukan pilihan itu bukan hanya untuk PDI Perjuangan saja, bukan untuk golongan, bukan untuk pribadi atau keluarga, bukan, tapi untuk bangsa dan negara. Ini pesan-pesan yang selalu disampaikan. Dan itu berlaku pada semua simpatisan, anggota, dan kader partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.